Mental sehat, kerja hebat. Sahabat Psikologi Polri, berjumpa kembali bersama saya AKBP Gusde dalam Psychology Talk. Saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu isu yang sangat penting dan menjadi permasalahan yang setiap hari kita bisa temui di media massa, bullying atau perundungan. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber, beliau adalah psikolog profesional dan sangat terkenal, beliau juga senior saya, yang luar biasa, Mbak Cassandra Putranto. Terima kasih, Mbak, sudah berkenan hadir di Psychology Talk. Dengan senang hati. Dengan senang hati, jawabannya yang menyenangkan sekali. Apa kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ya. Kegiatannya sekarang apa, Mbak, yang sibuk? Saya lihat, Mbak, di medsosnya itu banyak berkecimpung dengan teman-teman di BNN ya, Mbak ya? Iya, memang selain sibuk di kantor, tentu saja di Biro Cassandra Persona Prawacana atau disebut Cassandra Associates, saya juga aktif di BNN sebagai kelompok ahli dari tahun 2022 sebenarnya, 2021 sebenarnya. Tapi ada 2 periode, lalu sampai sekarang masih sampai 2026. Lalu juga saya membantu di Kementerian Sosial sebagai anggota Komisi Etik untuk ada sidang komisi etik bagi para pendamping program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Wah, luar biasa, banyak sekali kegiatannya Sobat Psikologi Polri. Maka saya tadi sudah berbincang-bincang sebelumnya, kita mau ajak juga Mbak Cassandra untuk bergabung bersama kita di kepolisian ya. Sudah kan? Sudah ya? Dari beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2008 sudah sering kali membantu di Mabes Polri, di psikologi Polda, lalu juga di Densus. Iya, oke. Baik, Mbak. Isu bullying ini berdasarkan data terakhir nih, Mbak, yang saya baca, KPAI itu menerima hampir ribuan kasus ya setiap tahun. Dan yang paling miris di awal tahun 2024 ini berdasarkan data, KPAI itu menerima satu data di mana ada sekitar 40-an anak yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya akibat bullying atau perundungan. Kenapa ini masih terjadi, Mbak? Dan kemudian dampaknya ini menjadi semakin semakin parah gitu ya, Mbak? Iya. Kita sebenarnya tahu ya sebagai psikolog klinis di Indonesia, nih sama-sama psikolog klinis nih, gitu kan, bahwa perilaku itu sangat erat kaitannya dengan keluarga. Ya. Bagaimana seseorang individu terbentuk dari keluarga yang sering kali kalau saya menyebutkan keluarga adalah pabrik manusia. Nah, bagaimana manusia ini terlahir, tumbuh dan berkembang, dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang seperti apa, lalu kemudian dia ke sekolah, ke masyarakat. Nah, persoalannya adalah di masyarakat adalah individu-individu yang merupakan hasil dari pabrik keluarga ini tadi, gitu kan? Ternyata dia membawa beban-beban, muatan-muatan, dan termasuk di dalamnya adalah pembentukan perilaku yang mengandung kekerasan atau bullying terhadap orang lain. Jadi ketika memang dari kecil tidak ada muatan-muatan untuk kasih sayang, untuk menghargai sesama, atau juga mungkin punya empati begitu. Nah, sehingga akhirnya seolah-olah menjadi sesuatu hal yang biasa dan lumrah untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian persoalan kedua adalah ketika masyarakat sendiri pun juga membiarkan. Nah, ini kan yang akhirnya perilaku ini jadi tumbuh subur. Karena masyarakat membiarkan, dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan ketika bullying terjadi, malah didukung. Gitu ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya dan terakhir adalah mungkin ada dampak-dampak dari paparan-paparan di media sosial, game, televisi, media formal. Nah, lalu yang terakhir ya tentu saja cyberbullying ya. Bagaimana itu semakin mempengaruhi perilaku individu, terutama masalahnya pada remaja, karena ini dilakukan oleh remaja Indonesia. Ya. Dari dulu kan kita ngelihat bullying itu kayaknya identik dengan perilaku remaja gitu, Mbak ya. Proses pembentukan perilaku mereka itu, apakah kemudian ini terkait dengan bagaimana mereka mengidentifikasi perilaku orang lain? Kalau tadi kan, oh dari ini ada yang bawa. Jadi kayaknya bullying itu kayaknya kalau kita bilang kayak penyakit tuh menular gitu ya? Ya,
Pastinya kelihatannya memang seperti menular ya, tetapi proses pembentukan itu tidak sesederhana itu kan. Oke. Kita ketahui bahwa ada proses nature, mungkin secara genetik, ada yang kita bisa mengenali bahwa perilaku pemarah itu juga diturunkan gitu ya. Diturunkan. Mungkin ada dorongan untuk marah. Jadi tapi marah itu kan juga disebabkan karena cemas, karena takut, karena khawatir ya. Ada orang-orang tertentu yang jadi lebih mudah marah dibandingkan orang lain. Lalu kemudian faktor yang mempengaruhi adalah pola asuh. Bagaimana ayah, ibu atau orang-orang yang bertanggung jawab di dalam proses perawatan anak memperlakukan anak sehingga anak merasakan bagaimana dia mengalami pembulian terus-menerus tentu saja karena dibully oleh orang yang lebih dewasa di dalam rumahnya. Ya, dia pun juga akhirnya mengembangkan perilaku tersebut, jadi menganggap bahwa perilaku itu adalah sesuatu hal yang lumrah dan layak dilakukan. Bahwa ada nilai-nilai yang mungkin tidak diajarkan atau dia tidak belajar sehingga akhirnya proses pembentukan perilaku perundungan itu semakin terjadi. Itu apalagi ketika terus ditambah dengan adanya masalah-masalah baik ekonomi, asmara, itu kan semua jadi akhirnya semakin menambah alasan ya. Nah, ketika penyelesaian persoalan mereka adalah dengan perundungan, begitu ada masalah apapun ya penyelesaiannya ada dengan pembulian begitu. Jadi bisa sebagai model untuk menyelesaikan masalah ya. Ketika dia memiliki permasalahan A misalnya gitu, dia mendapatkan contoh perilaku, oh dengan cara kekerasan dia mendapatkan gitu kan? penyelesaian dari persoalannya. Betul. Contohnya misalnya konflik antara orang tua lah gitu, ayah sama ibu gitu kan. Ketika ibunya dibentak oleh ayahnya dan ibunya diam, itu ketika dilihat oleh anaknya dianggap sebagai sebuah, oh itu sebagai salah satu cara nih, ya. Sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ketika ada ini bisa dilakukan seperti itu dan itu kemudian diduplikasi di kehidupan selanjutnya. Betul. Yang paling mudah juga misalnya catcalling gitu ya. Nah, itu bisa jadi orang tua juga mungkin memberikan istilah-istilah gitu ya kepada anak gitu ya, memanggil anak dengan sebutan-sebutan tertentu gitu kan, atau mungkin sekelilingnya. Jadi ketika anak menilai bahwa oh itu udah biasa, nggak apa-apa. Nah, dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain gitu. Padahal kalau dari kecil sudah diajarkan oh tidak boleh, itu tidak wajar, tidak layak, tidak baik, gitu. Itu menyakiti hati orang gitu kan, kembali lagi. Tapi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, lazim, boleh dilakukan ya dia akan lakukan terus. Iya, artinya kan dari keluarga sendiri ya sebagai awal dari proses pembentukan perilaku dasar anak itu sebelum dia berinteraksi dengan orang lain, disitulah penting ada contoh-contoh yang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, panggilan-panggilan seperti apa, walaupun mungkin itu maksudnya bermain kan gitu, tapi kan mungkin itu salah ya, kadang-kadang salah gitu ya Mbak. Bukan maksudnya bermain gitu kan, apakah itu sebagai bentuk apa ya, defense mechanism juga buat kita kadang-kadang lucu-lucuan, kita dengar aja kalau di media formal, media yang kita kenal juga seringkali menggunakan bullying itu sebagai joke, sebagai bercanda gitu. Tapi kan kembali lagi, untuk membuat candaan, untuk membuat suatu joke kan tidak perlu harus menyakiti hati orang gitu. Karena setiap orang tidak punya kapasitas yang sama dalam menerima hal itu Mbak tersebut. yang saya mau tanyakan tadi, bahwa orang kan beda-beda ya nangkepnya. Ketika dia diberikan stimulus A gitu kan, belum tentu stimulus itu langsung ditangkap 100% gitu kan. Dia bilang, kamu begini gitu kan. Oh, ternyata dia ada yang misalnya dia menyimpan, lalu kemudian menyerang diri sendiri, kemudian nanti akhirnya bisa berkembang ke situasi itu tadi, arahnya udah paling ujung, terus kemudian jadi depresi dan akhirnya bisa suicidal thoughts gitu. Atau bahkan sampai attempts ya, sampai melakukan sampai upaya. Betul. Ya, seperti anak-anak kita ini 46 orang di awal 2024 ini memutuskan bunuh diri. Gitu. Karena bullying kan, artinya ya Pak, di satu sisi kan keputusan untuk bunuh diri itu kan bukan keputusan yang serta-merta ya. Udah gue kecewa, gue bunuh diri kan nggak sesimpel itu ya. Di tahun ini udah ada 3 loh ya. Di tahun ini ya? Tahun ini ada 3 di kampus ya. Iya, oke. Nah, itu gimana ya Mbak ya? Saya boleh diceritain gitu ya, dinamika psikologis orang itu. Dia dibullying, kemudian akhirnya bunuh diri yang menjadi salah satu cara dia untuk menghentikan itu. Menghentikan kepada dirinya kan gitu ya Pak ya? Ya,
Umumnya kembali lagi bahwa proses bullying ini tidak sesederhana itu kemudian bawa dari perundungan langsung kemudian menjadi bullying ya gitu. Sebenarnya kita juga harus sedikit tarik mundur bahwa dari tahun 2020 data riset kesehatan dasar yang sudah dilakukan di tahun 2000 itu sudah menyebutkan bahwa depresi adalah pembunuh nomor 4 di Indonesia. Di tahun 2010 melihat perkembangannya dan peningkatan jumlahnya, sudah dapat diprediksikan bahwa di tahun 2020 depresi akan menjadi pembunuh nomor 2. Ini kan adalah fakta yang sudah ada gitu, bahwa ada kondisi dengan atau tanpa bullying. Memang sudah ada masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Nah, itu alasannya ketika sekarang kita ketahui jumlah masyarakat Indonesia sekitar 285 juta jiwa sekarang gitu. Nah, berapa persen tuh yang memang sudah punya masalah ya, kita sampai sekitar mungkin 10% gitu ya, dan itu ada peningkatan terus dan salah satunya adalah depresi. Nah, depresi ini sendiri kan seringkali disebut sebagai silent killer. Nah, ketika terjadi situasi-situasi yang mungkin kita bisa katakan masa cuma digituin doang gitu, cuma diginin doang kok bisa langsung. Nah, tapi kembali lagi gitu ya. Ada faktor ini, ada faktor fenomena peningkatan jumlah orang-orang yang mengalami depresi, lalu kemudian bullying sendiri tidak terkendali, yang akhirnya menjadi semakin marak, semakin seolah-olah layak dilakukan dan dianggap biasa, begitu. Nah, sehingga akhirnya faktanya ya ini yang terjadi. Ketika depresi ini tidak diketahui, silent killer itu tadi, kondisinya juga tidak dikenali oleh keluarga. Nah, itu yang akhirnya sampai kepada tindakan bunuh diri yang seringkali menjadi kejutan bagi keluarganya karena tidak tahu apa-apa gitu ya, atau loh kok tahu-tahu gini gitu ya, bahwa ada bullying yang terlibat, bahwa ada situasi yang menekan dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadi faktor psikodinamika dari kekerasan ini sendiri. Artinya bullying ini bisa menjadi salah satu faktor pencetus ya Mbak ya, karena memang sudah bawa konsepnya sudah ada lah gitu ya. Riwayat sebelumnya terkait dengan masalah. Jadi ini semakin meningkatkan, bukan berarti kemudian menjadi salahnya bukan salah bullying ya, bullying bukan tetap salah salah. Bullyingnya. Artinya itu bukan berarti bullying tidak bersalah, bullying tetap bersalah gitu ya. Perilaku bullyingnya bersalah gitu ya. Tetap bersalah. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bicara tentang penanganan, Mbak. Biasanya kan kita fokus pada korban gitu kan. Kemudian pelaku juga sebenarnya kita jarang memberikan perhatian kan gitu, Mbak ya. Terhadap mereka-mereka yang melakukan. Sama juga dengan kayak kita menganalisis atau melihat gejala ataupun fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga gitu kan. Yang lebih sering terlihat kan korbannya gitu kan, pelakunya jarang kita apa-apain kan gitu ya. Nah, sekarang kan kalau kita ngelihat lagi dalam konteks yang lebih luas nih Mbak, kalau bullying itu identik kan terjadinya di lembaga pendidikan ya, di sekolah-sekolah, ya dimanapun itu sekolah-sekolah, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri, tidak terlepas dari itu. Nah, ternyata kemudian ini bisa meluas ke tempat-tempat yang mungkin dulu tidak terpikirkan gitu, misalnya tempat kerja. Gitu. Dalam pengamatan Mbak Cassandra, berapa nih prevalensinya ya sekarang ya, apa terjadi bullying di tempat kerja itu? Angka prevalensi ini sendiri kemungkinan tidak bisa kita ketahui dengan pasti karena seringkali laporan itu sedikit. Gitu. Dan seringkali terus kemudian korban yang mengalami mungkin diarahkan untuk akhirnya keluar saja, atau ya harus menerima, udah dipendam aja lah gitu ya. Betul, daripada nggak punya kerjaan, daripada nggak punya penghasilan, kan gitu. Tapi kembali lagi dengan semangat yang cukup tinggi dari bidang industri sendiri untuk anti kekerasan, gitu ya. Mereka muncul dengan berbagai prinsip anti kekerasan, kemudian equality, gitu ya. Lalu akhirnya semangat anti kekerasan ini kan juga mulai digalakkan di tempat kerja gitu ya, dan yang jelas kembali lagi semua akan sangat tergantung dengan nanti akhirnya sesederhana bahwa setiap perilaku kekerasan di tempat kerja itu pasti akan membuat ketidaknyamanan, dan ketika dia tidak nyaman pasti akan mempengaruhi produktivitas, dan kalau produktivitasnya turun, nah pihak top management pasti akan berpikir ada masalah apa gitu ya, karena sekali lagi bahwa perlu dan penting untuk mendapatkan produktivitas yang setinggi mungkin dan kepuasan yang setinggi mungkin gitu. Jadi otomatis ya memang upaya-upaya untuk mengatasi bullying di tempat kerja ini mungkin juga ditingkatkan. Nah, persoalannya adalah pada tempat-tempat kerja
yang mungkin masih belum menjalankan itu. Hmm. Mohon izin, sebagai contoh misalnya mungkin tempat kerja yang istilahnya mungkin tidak berbasis kepada model internasional misalnya. Jadi mungkin masih lokal, Masih lokal. atau masih perusahaan keluarga, Oke. atau mungkin masih sifatnya ya lokal itu tadi ya, masih belum mengadopsi Belum hal ada tersebut. standar yang itu ya. Betul, Ya. sehingga akhirnya kemungkinan masih ada, bahkan seringkali lebih parah daripada sekedar bullying, udah sampai kepada kekerasan seksual. Tuh, jadi kembali Ada lagi, tambahannya ini ya, ada jadi tambahan. kembali lagi sebenarnya semua tergantung kepada top manajemennya. Oh, oke. Tapi kalau dibilang ada, ya ada. Tapi laporannya jadi sedikit dan kebanyakan akhirnya lebih baik memilih untuk keluar, gitu ya. Terutama karena perusahaan seringkali tidak mau mengambil resiko kalau ternyata itu ada skandal, Yes. gitu. Yes. Jadi ternyata dari satu masalah ini bisa kemana-mana, Mbak ya. Kalau di sekolah kaitannya nanti dengan masalah prestasi siswa. Kalau di masalah pekerjaan terkait dengan masalah achievement juga di dalam pekerjaan gitu ya. Kalau dari pengamatan Mbak Cassandra nih, kalau anak-anak itu kan sering mengalami tindakan fisik dan tindakan secara verbal, Mbak ya. Kalau di tempat kerja juga mungkin verbal dan secara psikologis gitu. Kalau kita lihat nih, dampaknya yang ditimbulkan oleh cara-cara yang disampaikan oleh para perundung ini kira-kira yang nggak bisa dilupain gitu, yang cara apa ya, Mbak? Ya, kekerasan itu kan pasti ada kekerasan fisik. Mungkin misalnya mulai dari yang ada pemukulan atau senggol, kalau jalan mungkin nabrak-nabrak gitu kan. Atau juga mungkin berbentuk pengabaian, misalnya udah jam makan Pengabaian siang, juga bullying ya? termasuk dong. Udah jam makan siang nggak boleh makan, gitu kan? Ya kan? Terus yang mesti istirahat nggak boleh istirahat. Ini langsung kena nih aku, Mbak. Berarti kalau ngediamin istri gitu, bullying berarti ya? Iya dong, itu bullyingnya berarti ya, kan kalian ya. fisik, mental, sosial kan gitu. Termasuk di dalamnya kemudian yang verbal kan. Ya tadi kan dari sisi fisik ya. Terus kemudian dari sisi psikologis. Misalnya mungkin mendiamkan, mengesampingkan, meremehkan, merendahkan gitu ya. Baik secara fisik atau secara ya misalnya kadang nih yang saya terima misalnya dia bilang kayaknya kamu gendut banget nih, sebenarnya kamu nggak cocok di perusahaan ini karena kamu gendut misalnya gitu kan, padahal ini kan nggak masuk nih, atau secara intelijen atau secara intelijensi atau secara usia gitu, oh kamu masih muda nih, kamu nggak ngerti apa-apa gitu. Padahal kembali lagi kita tahu Gen X sekarang juga punya keahlian ya kan, yang tentu bisa dibanggakan juga sebenarnya, tapi merendahkan, mengecilkan sebenarnya tidak boleh. Kemudian dari sisi sosial itu tadi ya, jadi fisik, psikologis, sosial, verbal, nah itu semua pasti ada. Gitu. Ekonomi juga, Mbak ya, oh kamu ini miskin nih bilang gitu. Ya, itu verbal ya kan. Kok ekonomi kan topiknya ya, tapi topiknya, kekerasan tapi verbalnya caranya, tetap ada. Nah, persoalannya setiap orang kan punya daya tahan dan daya lenting yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dikatain gitu kan, kalau saya mungkin misalnya dikatain Cassandra jelek lo gitu. Oh iya deh, nggak apa-apa gitu kan, atau apalah mau manggil apa gitu, gitu kan balik lagi setiap orang nggak sama, ada yang bisa terima, ada yang nggak gitu. Nah, ketika seseorang punya, jadi ada dua mekanisme nih. Yang pertama bentuk kekerasannya sendiri, baik itu bisa dalam bentuk amplitudo yang besar, sering, banyak, intens, lalu kemudian daya tahannya. Kalau daya tahannya sendiri memang mungkin lagi tidak sehat, lagi nggak mood, mungkin ada masalah dengan keluarganya juga, gitu kan. Ini kan stamina fisik sama stamina psikologis kan kita tidak bisa selalu jaga terus untuk tetap prima kan gitu. Nah, tapi ketika dia lagi lemah, dapat itu ya kemudian akhirnya menjadi trauma gitu. Nah, trauma ini sendiri lalu kemudian bisa menimbulkan masalah-masalah lain, mulai dari tidak semangat kantor, nggak mau ngerjain, kehilangan motivasi, terus sampai yang kemudian bisa sedih, terus bahkan tidak mungkin yang sampai akhirnya ya mungkin mau bunuh diri dan lain sebagainya. Ya. Ternyata Sobat Psikologi Polri, bullying itu katanya sederhana gitu ya, ternyata di balik itu ada ancaman yang sangat luar biasa terhadap kelangsungan anak-anak kita, kelangsungan kesehatan mental kita. Mbak Cassandra, dari pengalaman Mbak praktek nih, kasus apa yang sering
ditangani terkait dengan masalah bullying itu, Mbak? Yang jelas ketika bullying terjadi tentu harus ada pemeriksaan yang menyeluruh kan. Jadi seringkali ada kasus dilaporkan bullying, pelaku pembuli bisa jadi sebenarnya juga adalah korban. Pelaku bisa jadi adalah korban. Oke. Iya, itu kejadian waktu itu di Polres Jakarta Selatan. Korbannya sampai terbunuh loh gitu ya, karena didorong oleh pelaku sampai jatuh dan sampai tewas gitu. Pelakunya masih SD nih gitu. Nah, tapi berdasarkan pemeriksaan ternyata ketahuan bahwa si pelaku yang mendorong ini ternyata sebelumnya dikata-katain. Jadi kembali lagi ketika kita menerima sebuah kasus itu harus ada pemeriksaan secara mendalam yang dilakukan oleh ahlinya tentu yang kompeten gitu kan untuk mengetahui psikodinamika kekerasannya seperti apa gitu. Dan persoalannya ini juga sering kita terima saat ini bahwa ada bullying di sekolah dan lain sebagainya. Nah, proses pemeriksaan ini harus betul-betul adil dan transparan ya kan, karena jangan sampai terus kemudian langsung berpihak apakah karena kemudian yang satu udah pasti dia adalah pelaku, bahwa yang satu ini udah pasti dia adalah korban dan lain sebagainya. Nah, itu harus dilihat tuh kalau istilahnya anatomi kekerasannya gitu ya, bagaimana psikodinamika kejadiannya gitu. Nah, itu harus bisa diketahui karena sekali lagi bahwa yang melapor diri sebagai korban kekerasan gitu ya tentu harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, bukti-bukti tersebut yang harus diperiksa dan sekali lagi harus bisa menempatkan situasinya dengan secara adil gitu. Perlakuan terhadap korban, perlakuan terhadap pelaku, gimana Mbak? Kita memberikan batasan yang jelas. Ya, kembali lagi kalau misalnya memang bentuknya ini tadi kan kita juga kenali bahwa seringkali pelaku berasal atau punya profil yang misalnya karena mereka belum paham hukum, mereka belum mampu mengendalikan dorongan. Ini kan berarti harus ada edukasi. Nah, terutama kalau ternyata sanksi hukumnya masih di bawah waktu ya, masih di bawah 5 tahun gitu. Nah, artinya kalau memang bentuk tindak pidananya sendiri itu mungkin dalam bentuk yang tidak sampai luka berat, tidak sampai yang mengakibatkan tewas begitu. Nah, itu tentu bisa ada prinsip restoratif justice yang harus diterapkan. Tetapi sekali lagi restoratif justice kan ada batasannya. Yang mana yang memang masih boleh ya dalam bentuk mediasi, kemudian nanti bisa damai begitu. Tapi kembali lagi di dalam proses untuk sampai kepada penyelesaian dengan mediasi dan damai tersebut, ya tentu harus ada proses-proses yang dijalankan, mulai tadi dari assessment-nya, kemudian proses mediasinya, kemudian yang paling penting adalah harus ada efek jera. Gitu. Si pelakunya harus tahu betul bahwa apa yang dia lakukan itu adalah pelanggaran, gitu ya. Bukan berarti terus kemudian dengan restoratif justice kemudian dia bisa bebas, gitu ya. Mungkin ini juga merupakan suatu usul nih. Saya nggak tahu nih, Mas Gusip, mendukung nggak nih bahwa di dalam sistem hukum kita selain dari restoratif justice ini juga harus ada sanksi sosial, ya kan? Karena jangan sampai terus kemudian selesai mediasi udah selesai. Jadi harus ada bagian dari proses pembelajarannya. Yang sering kali saya sampaikan misalnya di dalam proses itu si pelaku dan korban harus bisa bersama-sama rukun kembali gitu ya. Tapi tentu saja harus dilihat ya dalam situasinya bisa diberesin atau enggak. Nah, seringkali sudah mediasi tapi masih menyimpan dendam. Nah, tapi kan tentu harus ada sanksi sosialnya, mungkin ada kerja apa atau ada bikin tugas apa bersama-sama gitu. Jadi artinya ada kegiatan yang menunjukkan dia bertanggung jawab terhadap apa yang pernah dilakukan. Dilakukan. Saya melihat selama ini proses ini hanya berhenti sampai di mediasi selesai. Gitu ya, minta maaf atau mungkin ada restitusi ganti rugi tapi selesai. Tapi proses reedukasinya seringkali dilupakan gitu. Mungkin karena kita nggak biasa ya Mbak yang melakukan reedukasi, kita mungkin sampai pada saat mediasi tapi tidak menimbulkan semacam self awareness bahwa oh iya ya gue salah ya, kemudian gue penting melakukan apa yang kemudian dianggap saya perlu menebus kesalahan saya dengan melakukan sesuatu gitu ya. Mungkin kita nggak biasa gitu Mbak. Betul, bahkan sampai ada beberapa kasus yang sudah sampai tewas sekalipun pelaku dan keluarga pelaku masih merasa tidak bersalah gitu. Nah, ini kan repot ya. Efek jerahnya belum dapat, terus kemudian proses mediasinya malah sudah didahulukan
daripada kesadarannya. Padahal seharusnya ada prasyarat-prasyarat yang dipenuhi terlebih dahulu gitu. Jadi bahwa sebelum sampai ke mediasi harus ada kesadaran dulu. Tadi self awareness itu dulu harus ada gitu bahwa ini salah. Karena bukan apa-apa, kalau itu tidak tercapai, kemungkinan pelaku mengulang kembali itu akan tinggi sekali, gitu. Dan bukan tidak mungkin nanti kalau terjadi lagi bisa jadi lebih parah. Lebih gitu. parah dan bisa menjadi tindakan kriminal yang ini ya, itu mungkin terkaitannya dengan kalau kita di psikologi forensik bilang seberapa besar potensi residivistiknya kan gitu Mbak ya? Iya, itu mengulang kembali. Mengulang Itu yang kembali. kalau di istilah biasanya kalau di negara-negara lain ditanya, hakim akan bertanya seberapa besar tingkat remorse-nya. Nah, itu di Indonesia belum ada tuh. Jadi ketika mengadili gitu kan, pelaku itu mengakui, menyadari perasaan bersalah tuh ada apa enggak gitu. Biasanya kalau ada pemeriksaan psikologi forensik suka ada untuk mengukur hal tersebut gitu kan. Tapi kembali lagi karena seringkali diabaikan, jadi akhirnya dari sebuah kasus kekerasan atau bullying lalu kemudian langsung diarahkan karena masih pada usianya masih muda, lalu kemudian langsung diarahkan kepada restoratif justice, kemudian hanya berakhir damai, selesai, tapi esensi dari merasa bersalah, kemudian memahami untuk efek jera, kemudian reedukasinya itu tidak tercapai. Jadi orang kalau sudah di proses hukum dan itu sudah selesai, berasanya udah selesai gitu. Betul. Selesai. Artinya kita mungkin harus mengusulkan supaya prosedur itu bisa dijalankan gitu. Karena apa artinya restoratif justice kalau ternyata akhirnya bukan restoratif justice yang tercapai? Karena kan kita restoratif justice adalah keadilan yang sifatnya restoratif, yang memang untuk memperbaiki. Yang tidak punitif, yang tidak menghukum. Sekedar menghukum saja gitu. Karena hukuman belum tentu bisa membuat seseorang sadar, gitu ya kan? Tujuannya kan adalah restoratif. Tapi kalau hanya sampai di mediasi, terus kemudian restitusi selesai, damai, tapi tidak ada reedukasinya, gitu ya. Restoratif justice sebenarnya nggak tercapai. Ya. Jadi bagaimana proses edukasinya dan itu dilakukan itu menjadi hal yang sangat penting ya. Mbak, ketika kita berbicara tentang bullying. Dari dulu banyak yang sudah membahas dan banyak sekali kasus-kasusnya dan kita sudah membahasnya juga hari ini dan banyak juga ahli-ahli yang kemudian melakukan penelitian terkait dengan bullying. Nah, saya membayangkan diri saya jadi hakim nih Mbak jadi saksi ahli. Menurut ahli kira-kira bisa nggak kita hentikan bullying ini? Dengan perjalanan selama ini gitu ya. Apalagi dengan keahlian yang mungkin ya baru 30 tahun ini. Baru 30 tahun. 32 tepatnya. Nggak salah, Sobat Psikologi Pulih, saya menghadirkan Mbak Cassandra. Baru 32 tahun pengalamannya. Baru 32 tahun sebagai psikolog klinis, 22 tahun sebagai psikolog forensik. Saya masih belajar loh sama Mas Gusde ini seringkali. Mbak, saya memang ini kebetulan aja dia jadi host, mestinya saya yang jadi host. Saya tanya ke beliau. Beliau selalu suka merendah ya. Beliau suka luar biasa. Ini yang salah satu yang saya sukai dari Mbak saya, luar biasa. Karena belajar itu tidak pernah ada kata berhenti. Sampai nafas kita diambil baru selesai kita belajar. Jadi setuju. Jadi kembali lagi sebagai seorang praktisi psikologi klinis dan forensik yang selama ini mungkin menekuni kasus-kasus macam ini, sejujurnya kalau kita melihat perjalanan, ya saya tetap harus memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dicapai. Ya, satu yang saya apresiasi bahwa dari kepolisian misalnya ada unit PPA, gitu ya, ada perbaikan ini dan itu. Sekarang sudah jadi direktorat loh Mbak. Makanya, artinya saya mengapresiasi. Kemudian dari sisi regulasi, DPR juga sudah menghasilkan undang-undang yang cukup untuk menjerat begitu ya, baik bullying apalagi sampai TPKS gitu. Jadi apresiasi duluan yang saya sampaikan. Tapi kembali lagi dengan adanya satu dan lain hal gitu ya, saya pernah membuat survei terhadap kepuasan masyarakat terhadap penanganan kasus kekerasan dan kekerasan seksual nih gitu. Dan memang masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tapi saya yakin bahwa kita akan menjadi manusia yang tentu harus selalu menjadi lebih baik, gitu kan. Kita boleh mengapresiasi, kita boleh puas dengan apa yang sudah kita peroleh, tetapi kita harus selalu introspeksi, masih ada apa lagi yang belum kita lakukan. Salah satunya adalah pertanyaan tadi,
apakah kita bisa memutus? Menurut saya masih belum. Karena masih banyak yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah misalnya standar penanganan kekerasan di sekolah. Sampai saat ini belum semua sekolah punya. Ya kan? Mungkin hanya sebagian saja. Kemudian yang kedua, bahwa mungkin diperlukan itu yang namanya program peningkatan kekuatan keluarga gitu ya, supaya keluarga Indonesia, nah ini kan sekali lagi nih, kebetulan ada mekanisme podcast dari Polri, dari mana-mana, ini kan bisa menjadi pembelajaran, ini salah satu, jadi harus makin banyak nih, tetapi kan kalau kita sudah membuat ini, tapi kalau tidak ada monitoringnya, kan masih kurang ya. Jadi berarti monitoringnya harus ditambah. Kita harus memastikan, karena sekali lagi kita sudah menyediakan materinya, tapi kalau orangnya tidak nonton, nah, masalahnya orang Indonesia banyak yang lebih suka justru nonton kekerasannya daripada edukasinya, gitu. Nah, yang seperti ini mungkin harus diatasi, gitu. Jadi sekali lagi, tentu saja kita masih harus mengerjakan cukup banyak PR-PR, mulai tadi standar penanganan, kemudian pengawasan, kemudian tadi ada beberapa hal yang mungkin belum dilakukan karena cuma berhenti sampai di mediasi, lalu belum ada reedukasi gitu. Jadi harus dipanjangin gitu ya proses penanganan kita supaya menjadi lebih lengkap dan komprehensif, supaya kita benar-benar bisa memutus gitu. Karena kalau tidak, tentu akan masih ada terus gitu ya masyarakat atau anggota-anggota keluarga yang masih luput dari proses edukasi yang kita harapkan bisa mengatasi masalah kekerasan. Kalau kita konkretkan, kita mudahkan, kita punya semangat yang sama ya untuk memutus rantai kekerasan ini, terutama masalah bullying, dan kemudian sekarang sudah berkembang lagi menjadi cyberbullying. Jadi bullyingnya bisa dilakukan di mana-mana gitu ya, dunia nyata maupun di alam gaib. Kita mulai dari mana nih, Mbak? Kalau dari saya yang jelas dari keluarga. Mungkin kita perlu mengaktifkan lagi lembaga-lembaga negara yang memang khusus untuk mengurus masalah keluarga. Gitu ya. Kita udah jarang sekali mendengar nih kiprah dari ya BKKBN gitu kan. Atau mungkin kita bisa mengaktifkan lagi fasilitas-fasilitas layanan kesehatan di masyarakat yang primer ya. Karena kan mereka sangat dekat dengan masyarakat nih gitu kan. Bahwa di dalam setiap wilayah ada fasilitas layanan kesehatan, itu ada yang namanya kesehatan keluarga gitu. Sudah ada, tapi tentu perlu ditingkatkan, gitu kan, dimaksimalkan. Jadi artinya istilahnya harus jemput bola. Jemput bola ya. Gitu kan. Memastikan bahwa di lingkungan keluarganya tidak terjadi itu yang namanya masalahnya kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Dan artinya mengurangilah kesempatan. Jadi materi-materi ini juga harus digalakan, diajarkan supaya sekali lagi bisa ke seluruh Indonesia. Nah, persoalan ini kan juga akhirnya muncul ketika fasilitas layanan kesehatannya masih terpaku urusan kesehatan aja, kesehatan mentalnya kurang, kesehatan keluarganya juga kurang gitu. Jadi ini yang mungkin harus kita tambah. Kita perlu banyak sekali psikolog klinis di fasilitas layanan kesehatan, terutama tingkat pertama gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, tentu kita bisa masuk di sekolah. Nah, kalau dari sekolah, akhirnya dari kurikulumnya sendiri, gitu kan. Ada materi-materi yang khusus, ada standar penanganan kekerasan di sekolah, gitu ya. Jadi model untuk bisa mengenali apa aja sih yang termasuk itu, gitu. Jadi mungkin bisa kita biasakan itu yang namanya sistem pelaporan, kemudian ada body bands. Ini sebenarnya model-model yang dari luar negeri yang bisa kita adopsi di sekolah. Jadi sekolah-sekolah harus betul. Nah, persoalannya adalah kalau ternyata bisa jadi kepala sekolahnya juga melakukan kekerasan terhadap atau bullying terhadap guru. Nah, guru-guru akhirnya melakukan terhadap anak-anak. Nah, ini juga repot. Atau kayak displacement gitu. Betul, atau anak-anak dari keluarganya di rumah bawa masing-masing, akhirnya juga melakukan di situ gitu. Jadi keluarga, sekolah, lagi ya, masyarakat untuk ikut mengawasi, di mana kita harus melihat gitu ya, kalau misalnya ternyata ada anak-anak yang kelihatan murung, ada yang kelihatan mungkin tidak nyaman. Anak tuh harus bahagia kalau menurut saya. Dia harus bisa tersenyum gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak tersenyum, pasti punya masalah. Gitu ya, keluarga, sekolah udah bekerja, masyarakat juga harus melihat di lingkungan. Kita tahu bahwa
kejadian kekerasan bullying mungkin ada di sekolah tapi kejadiannya di warung. Nah, ini kan berarti masyarakat harus bertanggung jawab juga. Kemudian yang ketiga tadi media misalnya, ya media baik media formal, media non formal, semua gitu. Yang terakhir ya tentu harus negara ya. Jadi ketika negara mungkin sudah bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap bullying ini gitu ya, terutama juga menjadi program yang harus dicanangkan nih. Betul. di Indonesia gitu. Nah, tentu saja negara pun juga harus mencontohkan untuk tidak melakukan bullying. Mohon izin, ada beberapa kali kita melihat, seringkali juga di media mungkin ketika ada pemilihan presiden atau pemilihan kepala negara, bullying aja terjadi gitu. Nah, ini kan sebenarnya contoh yang tidak baik gitu ya. Jadi ini juga harus kita membiasakan hal yang benar, jangan membenarkan hal yang biasa terjadi gitu. Mbak, tadi saya tertarik satu yang Mbak sampaikan terkait dengan peran media. Sampai sekarang kita masih melihat tayangan-tayangan kalau ada kasus bullying, itu tindakan kekerasan itu masih ditayangkan gitu ya. Menurut saya sih nggak penting gitu ditayangkan, tapi apa ya, maksudnya mungkin itu bisa menjadi salah satu pencetus juga bahwa oh iya karena ini kasusnya biar relate dengan beritanya, kemudian itu tindakan kekerasannya masih ditayangkan gitu. Menurut Mbak gimana, Mbak? Ya, saya setuju gitu ya bahwa salah satunya misalnya korban harus ditutupi identitasnya, wajahnya, termasuk juga detailnya gitu. Ya, itu maksudnya detailnya gitu kan, karena kembali lagi justru itu salah satu yang akhirnya bisa membuat jadi percontohan ya, bisa menjadi di situ bisa jadi ide gitu. Orang yang nonton, orang yang lihat, dia bisa saja itu tersimpan di bawah sadar. Kita bicara psikologi ingatan, psikologi belajar kan gitu ya, bagaimana ketika dia mendengarkan, menonton, menyaksikan, lalu kemudian dia bisa menyimpan di dalam kepalanya, dan pada saat ada situasi yang serupa dia langsung melakukan hal yang sama. Kita lakukan ini. Betul. Gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir ketika misalnya kasus bunuh diri ya. Ketika itu kemudian di-announce atau ada yang mengupload gitu kan, orang bisa melihat itu sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kan beberapa kali kita juga sering melihat orang memvideokan dirinya untuk mengakhiri hidupnya, kan gitu ya. Artinya tidak semua orang itu memiliki kemampuan menangkap apa pesan yang ada di balik berita itu digunakan sebagaimana mestinya, tapi digunakan untuk kepentingannya dia, untuk menampilkan, oh ya saya juga akan menampilkan diri saya seperti itu. Dia beda nangkepnya, dia justru ingin mendapatkan sesuatu dari ketika, oh nanti kalau saya melakukan itu, saya juga bisa disiarin kayak gitu, nah maksudnya gitu Mbak. Jangankan anak-anak loh, gitu. Jangankan anak-anak, orang-orang yang mungkin sudah sampai di usia yang cukup dewasa, gitu. Artinya udah lewat dari 17, ya 20, 24, 27, itu bisa saja terpengaruh gitu ya dengan konten-konten seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah kalau misalnya seperti tadi saya sudah katakan, ada situasi yang memang ternyata ada masalah depresinya, ada masalah ketidakpuasan terhadap hidup, ada tekanan dari masalah ekonomi, masalah asmara, masalah yang lain-lain gitu. Sehingga akhirnya ketika itu tertayang lalu kemudian terpicu gitu. Ini kan sama aja dengan prinsip sugesti gitu ya. Jadi tersugesti untuk melakukan hal yang sama. Jadi memang itu alasannya mengapa begitu ada siaran atau ada kondisi seperti itu biasanya langsung di-blok gitu kan, langsung dianggap sebagai sesuatu yang memang tidak boleh disiarkan. Kan ini ada secara internasional itu juga ada ketentuan tersebut gitu ya. Nah, apalagi kalau ini media-media formal ya, yaitu harus ada kode etik untuk bisa menjaga itu. Salah satunya menjaga identitas, menjaga wajahnya, menyamarkan, kemudian mengurangilah efek pemberitaan yang berlebihan, apalagi sampai menjelaskan sedetil-detil mungkin. Nah, ini yang saya rasa harus disampaikan. Mungkin kita bisa juga berkaca kalau misalnya contoh misalnya di Jepang. Itu kalau ada bencana alam gitu ya, mereka justru tidak mengekspos berlebihan terhadap kesengsaraan orangnya gitu ya. Tetapi yang diekspos adalah proses pemulihannya. Bahwa ini sudah jadi ini, ada ini, ada informasi harus ini gitu. Nah, kembali lagi yang seperti itu juga bisa membuat ya tadi secondary victim itu jadi minimal, jadi berkurang kemungkinannya gitu ya, karena orang mendengar situ jadi akhirnya menjadi empower kan. Tapi kalau yang dilihat adalah yang
detil-detil yang bikin tambah susah. Nih orang kan Makin makin down, ikutan kemudian depresi, ya. makin down, betul Iya, gitu. iya, Nah, ini iya, alasannya makanya sebenarnya memang terutama mereka yang punya akses terhadap exposure kepada masyarakat luas. Kita ketahui sekarang tidak hanya media formal Ya. yang punya peran itu. Karena kita tahu ada beberapa tokoh-tokoh publik yang udah bisa punya entertainment sendiri gitu ya. Ada public figure yang sudah bisa punya sendiri yang penontonnya bisa sampai MM-an misalnya. Nah, mereka juga sebenarnya punya tanggung jawab untuk ikut menjalankan prinsip yang sama gitu ya supaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Iya. Saya setuju juga tadi Mbak sampaikan bahwa fokus pelayanan kesehatan itu sekarang tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental, karena isu-isu kesehatan mental semakin banyak nih Mbak ya, dan juga tadi keterlibatan psikolog klinis Mbak ya. Mungkin kita harus bersatu untuk membuat kebaikan gitu ya. Bersatu tidak mudah dikalahkan. Ini pesan sponsor ya Mbak. Kita udah lama nih, udah lama kita sudah bersahabat, sudah bersama-sama gitu ya. Kita harus bersatu padu nih gitu karena negara membutuhkan, masyarakat membutuhkan. Ya, kalau misalnya kita tidak kompak, kita tidak bersatu gitu kan kasihan masyarakat yang menjadi korbannya gitu. Karena tidak mendapatkan layanan yang seharusnya bisa mendapatkan. Setuju. Jadi mari kita bersatu padu untuk membuat pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mbak, 2 pertanyaan terakhir. Apa bentuk terapi yang bisa kita berikan kepada para korban maupun kepada para pelaku nih, Mbak? Dalam rangka kita juga untuk berkontribusi ya, memberikan psikoedukasi kepada masyarakat dan juga mungkin kepada teman-teman psikolog di luar sana untuk membantu para korban dan pelaku untuk bisa pulih segera dan upaya kita untuk memutus ini bisa sedikit demi sedikit bisa terlaksana. Ya, artinya kan berarti layanannya harus tersedia. Kan? Bahwa tadi kita sudah ketahui psikolog yang pasti bisa atau punya kompetensi untuk menangani adalah psikolog klinis. Gitu kan? Kita punya berapa orang psikolog klinis di Indonesia, gitu kan? Nah, tentu saja harus tersebar nih. Kalau kita bicara produksinya, berapa banyak psikolog klinis yang sudah ada dan berapa banyak psikolog klinis yang bisa dihasilkan, terutama dalam waktu dekat yang tentu saja sesuai dengan standar kompetensinya. Lalu kemudian harus bisa tersebar di seluruh Indonesia, gitu ya. Itu yang sering disebut produksi dan distribusi kan, gitu. Nah, ini harusnya menjadi perhatian kita semua nih gitu karena untuk 285 juta masyarakat Indonesia harus tersedia expert, ahli yang kompeten dalam hal ini begitu ya. Yang jelas memang di paling depan adalah psikolog klinis. Tapi kemudian kan pasti ada psikolog lain yang bisa ikut berperan ya. Mungkin ada psikolog pendidikan, ada psikolog sosial, ada psikolog perkembangan. Kembali lagi ya tentu saja dengan semangat persatuan yang sama gitu kan. Karena masyarakat membutuhkan kita nih, negara membutuhkan kita nih gitu. Yang berikutnya kemudian sekali lagi masalah negara kita ini adalah negara kepulauan yang tentu saja jaraknya jauh. Belum lagi kemudian mungkin kalau harus ke psikolog mungkin ada biaya, ada tenaga yang harus disampaikan. Nah, kita udah mengenal juga dengan bentuk online. Jadi psikolog itu tidak hanya bisa diakses secara offline. Ada aplikasi-aplikasi online yang bisa bermanfaat dan bahkan juga mungkin ada tes-tes kecilnya ya, kira-kira stres atau enggak, cemas atau enggak, depresi atau enggak. Nah, sebagai asesmen awal gitu. Sebagai asesmen awal. Karena dengan adanya itu semua akhirnya punya akses nih, ya tapi tentu saja kembali lagi negara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap psikolog yang terlibat, baik psikolog klinis ataupun tidak psikolog klinis nih, apalagi kalau udah sampai berat gitu kan, tadi di tingkat awal kan bisa psikolog yang non klinis misalnya, tapi kembali lagi ketika sudah sampai di tahap yang memang memerlukan intervensi tadi gitu ya, tentu harus ada timnya. Jadi harus ada assessment, kemudian ada proses konselingnya, lalu kemudian ada intervensinya. Nah, penggunaan intervensi ini pun juga harus yang sesuai dan memang sudah teruji lah secara klinis bahwa memang itu efektif gitu ya, karena jangan sampai menggunakan teknik-teknik yang belum teruji gitu. Kalau bocorannya sedikit Mbak, biasanya pakai satu teknik andalannya apa? Kalau saya karena memang saya menekuni dan sangat sering menjalani, saya biasanya menggunakan CBTBA, Cognitive Behavior
dan behavior activation. Dan dari tempat asalnya sendiri, teknik ini banyak digunakan untuk mengatasi depresi. Yes. Gitu, karena kebutuhan untuk penanganan masalah depresi biasanya pasti yang paling sering kita ketahui adalah dengan penggunaan psikofarmakologi. Tetapi penelitian membuktikan penggunaan psikofarmakologi sendiri atau saja tidak seefektif apabila digunakan dengan kombinasi antara psikofarmakologi dengan CBT-BA. Jadi ini penting sekali, dan saya penting sekali akhirnya juga memberikan pelatihan terkait CBT-BA supaya tidak hanya menjadi ilmu milik saya sendiri gitu ya, tapi juga bisa dimiliki oleh teman-teman, teman sejawat yang lain untuk bisa melaksanakan hal yang sama. Terutama kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, sangat luas, yang memerlukan pelayanan psikologi terutama untuk mengatasi masalah. Ini baru satu masalah loh. Ini baru episode pertama kita bahas tentang bullying ya. Kita belum bahas yang lain. Belum bahas yang lain, Mbak ya. Betul. Saya dapat ide juga tuh ya. Kita sedang akan melakukan pelatihan nih, Mbak. Entah kepada psikolog-psikolog Polri, mungkin salah satunya yang Mbak sampaikan tadi tentang CBT-BA itu juga akan kita berikan. Nah, kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia, psikolog-psikolog Polri seluruh Indonesia. Nanti kita tinggal lapor kepada komandan kita, Mbak. Hajar kita mainkan gitu ya. Paling terakhir nih, Mbak. Tips kepada kita semuanya, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menghentikan ataupun meminimalkan, atau paling tidak ketika kita melihat ya perilaku ataupun tindakan bullying ini terjadi, atau juga mungkin tips kepada adik-adik kita yang masih ada di sekolah, yang bisa dilakukan sesegera mungkin sehingga perilaku itu bisa kita minimalkan. Apa kira-kira? Bahwa semua pihak harus bergerak. Keluarga, sekolah, media, masyarakat, negara harus bergerak ya bersama-sama. Lalu tentu saja yang paling penting adalah promosinya. Promosi anti kekerasan yang masif yang harus terus kita lakukan. Prevensi juga harus kita galakan, ya kan? Lalu kita juga harus sediakan itu akses untuk advokasi. Kalau misalnya ternyata ada masalah, siapa yang harus turun, siapa yang harus dihubungi, kan begitu. Terus kemudian ya tentu saja harus sampai kepada proses penanganannya. Mungkin ada psychological first aid-nya di pertama harus sudah siap juga. Siapa yang bisa melayani? Nah sekali lagi tadi saya sebut ya bahwa teman-teman psikolog nih harus sudah siap untuk bisa menangani hal ini dimanapun mereka berada, mau di praktek pribadi, mau di psikolog Polri, mau di Pasyankes pertama gitu, atau mungkin juga tempat-tempat lain gitu. Tapi kembali lagi semua ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk menjalankan program yang berkesinambungan, mulai dari promosi, prevensi, psikoedukasi juga termasuk, lalu kemudian bahkan sampai ke tahap rehabilitasi ya. Betul. Lalu kemudian sampai ke tahap assessment sampai rehabilitasi. Supaya semakin tersedia, nah orang juga semakin lama semakin berubah ya. Terutama yang paling penting adalah penegakan hukum. Ya mungkin juga karena orang tidak tahu kalau ada layanannya kan gitu, juga orang juga tidak tahu ya informasinya bahwa ternyata ada layanannya. Jadi memudahkan, mendekatkan akses informasi dan juga layanan kepada masyarakat juga membuat orang itu juga memiliki awareness yang semakin baik gitu Mbak ya terkait dengan masalah-masalah ini. Demikian sahabat psikologi Polri, bersama Mbak Cassandra kita sudah membahas tentang isu bullying dan bagaimana kita bersama-sama tadi yang beliau sampaikan bisa memutus rantai kekerasan ini dengan kita melakukan pergerakan yang masif baik dalam bentuk psikoedukasi maupun dalam bentuk-bentuk yang lain, dan semua pihak perlu bekerja bersama-sama untuk membuat rantai bullying ini terputus. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Mental sehat, kerja hebat. Thank you, Mbak. Sama-sama.